Halo guys, kembali lagi ya saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa ya secara teknikal saham-saham dari sektor teknologi. Yang pertama ada saham WiFi yang dimana di perdagangan hari Rabu ini saham WiFi ditutup melemah ya 3,20% close di harga 2.720. Ya kalau kita lihat untuk saham WiFi di sini seperti sempat sempat kita bahas ya di kemarin ya, kita bahas kemarin. Ada membentuk, pola descending triangle ya, yang di mana di perdagangan hari ini ternyata dia gagal break ya di atas trendline-nya ya. Jadi ada kemungkinan untuk perdagangan besok dia akan menguji support terdekatnya ya, kita bisa tandai ya untuk support terdekat, karena di sini ada EMA 20 kita bisa tanda di area EMA 20 ya. Selama dia bertahan di EMA 20 dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk saham WiFi ya, jadi kita bisa kasih tanda di sini. Selama dia bertahan di atas supportnya dan kena resisten naik lagi, gagal dia turun. Selama dia bertahan di atas EMA 20-nya ya, ataupun dia di atas support ini berdekatan ya di support 2660-an, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk saham WiFi. Tapi seandainya dia gagal bertahan di area support, support terdekatnya ya di area-area EMA 20 di harga 2660-an tadi, dia akan, menguji support berikutnya ya di saham WiFi di support 2530-an di area-area sini. Sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham, WiFi masih cukup menarik ya, walaupun di perdagangan hari ini dia gagal break di atas garis trendline-nya ya. Kita coba lanjut untuk saham berikutnya ya. Ada saham MTEK ya, yang di mana di perdagangan hari Rabu ini ya, dia ditutup menguat ya 24,70%, auto reject atas. Kalau kita lihat di sini cara kita bahas secara teknikal ya, memang, sesuai apa yang saya bahas kemarin ya, dia akan, dia membentuk pola falling wedge, pola-pola yang cukup menarik ya. Dia kalau kita lihat memang arahnya ke atas, dia sahamnya bullish. Jadi pola seperti ini tuh pola-pola yang, cukup menarik, saya pun sendiri suka ya karena pola-pola seperti ini ya. Ya, untuk target yang pertama udah kena ya, dia turun balik ke badan. Selama dia tidak menembus area 1250 dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya. Ternyata di perdagangan hari ini dia break ya, auto reject atas di 1585. Ya, di sini juga saya udah tandai ya area target terdekatnya di 1660. Kalau kita lihat target ini terbentuk ya seperti yang saya bahas kemarin dari kita bisa ambil dari Fibonacci-nya ya. Untuk targetnya di harga 1600 ya di Fibonacci 1618 di 1660-an. Jadi ada kemungkinan selama dia bertahan di atas support 1430-an dia akan mengejar resistennya ya di 1660 sebagai target pertama untuk, eee, untuk MTEK ya. Ini cukup menarik, ada kemungkinan besok dia melanjutkan kenaikannya ya. Kalau kita lihat juga stokastik masih menghadap ke atas, volume di perdagangan hari ini ya cukup tinggi ya. Jadi ada kemungkinan dia, masih naik lagi ya besok untuk mengejar 1610 ya di harga 1660-nya ya untuk MTEK. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham Gotoh yang di mana di perdagangan hari Rabu ini ditutup menguat tipis ya 1,85%, close di harga 55. Ya, kalau kita lihat memang dia sempat breakout ya tipis tapi berdekatan EMA 20, dan di EMA 20 dia terjadi rejection, jadi ada kemungkinan dia turun kembali ya. Kalau kita lihat di perdagangan hari ini juga, tidak cukup menarik ya di sini, kemana-kemana secara jangka menengah dia, arahnya masih cenderung ke bawah ya untuk mengejar support di
harga 50-an ya. Walaupun di hari ini candlenya ada ekor panjang di sini ya, ada kemungkinan ini tidak cukup kuat ya, karena di sini ada EMA 20 takutnya terjadi rejection di sini dan dia turun kembali untuk foto. Jadi kecenderungannya dia sahamnya, akan turun lagi ya ke angka 50-an. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham Buka ya. Ya, yang di mana di perdagangan hari Rabu ini saham Buka ditutup menguat ya 5,88%, close di harga 1.008 di harga 180. Ya, kalau kita lihat memang saham, eee, Buka dia, seperti yang saya udah kasih tanda di sini dia akan mengejar resistennya ya, ternyata untuk resisten pertama dia sudah tersentuh, cuman terjadi ekor yang sangat panjang menandakan ini adanya, aksi jual yang cukup besar juga ya di area tersebut dan harganya, kembali turun. Jadi apa kesimpulannya untuk saham Buka ya, kita bisa kasih tanda support terdekatnya ya di 169 untuk support saham Bukanya ya selama dia bertahan di atas support 168 dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk targetnya di harga 2000 di harga 212 ya, sorry, di harga 212 targetnya di situ. Target ini terbentuk dari Fibonacci ya yang tertarik ya dari ke sini ya. Ya, di situ ketemulah target di Fibonacci 1618 ya untuk saham Bukanya. Jadi arahnya mau ke situ untuk saham Buka. Ya, masih cukup menarik ya untuk sektor-sektor teknologi. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham WIRG yang di mana di perdagangan hari ini saham WIRG ditutup melemah ya 5,04%, close di harga 132. Ya, kalau kita lihat memang, ternyata saham WIRG, gagal ya mempertahankan support terdekatnya di 134 dan hari ini dia kalau kita lihat di sini dia sudah menembus ya, valid tertembus. Jadi, ada kemungkinan untuk saham WIRG dia akan melanjutkan penurunannya kembali ya. Kita bisa tandai untuk support terdekatnya ya di saham WIRG karena support yang saya udah tandai di sini terjebol ya di hari ini. Kita bisa tandai juga support terdekatnya di 1150. Coba kita tarik secara Fibonacci untuk target penurunannya. Ya, kalau kita lihat secara Fibonacci dia akan mengejar di support 123 dan kita di sini juga bisa tandai support berikutnya ada di harga 103-an ya untuk saham WIRG. Ya, saran jangan masuk dulu karena kalau kita lihat di sini memang dia masih downtrend ya secara jangka menengah pendeknya di sini. Jadi jangan masuk dulu untuk saham WIRG, dia mau akan melanjutkan penurunannya kembali untuk saham WIRG. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ya, ada saham JYBR yang dimana kalau di perdagangan hari ini saham JYBR ditutup menguat ya 8,37%, close di harga 1.165. Ya, kalau kita lihat memang di sini saham JYBR dia, bergerak bullish ya, kalau kita lihat ini memang dia bullish kencang ya untuk saham JBR. Di sini juga terdapat pola yang sangat menarik ya kalau kita lihat, eee, bisa mirip cup and handle sebenarnya kalau kita lihat di sini kan sebagai resisten ya.
yang sempat terbentuk, kita bisa tandai ya. Kalau saya ini miripnya, cup and handle ya, tapi di atas, di area-area pucuknya, kita bisa kasih tanda di sini, ya. Jadi dia membentuk swing low, ini terus juga dia ada resist, kita membentuk swing low juga di sini ya. Jadi lebih mirip sebenarnya mirip pola cup and handle kalau kita lihat di sini ya, untuk saham JPR. Jadi proyeksinya kalau, dia membentuk pola cup and handle, dia ada kemungkinan target ke arah berapa ya proyeksinya, kita coba ukur untuk saham JPR, kita bisa kasih tanda ya. Kalau kita lihat ya, karena di sini mirip pola cup and handle, dia akan proyeksinya mengejar resisten, 1.400-an ya untuk saham JPR. Kita kasih support juga ya terdekatnya ya, karena dia berhasil break di atas resisten tadi, kita bisa kasih support terdekatnya ya. Jadi selama dia bertahan di atas support 1.120, dia akan mengejar resisten berikutnya di 1.400-an. Kita juga bisa kasih target ya secara Fibonacci. Kita cek secara Fibonacci. Ya ada target ya, sama ya, berdekatan juga ya di 1.460. Jadi apa kesimpulannya nih untuk saham JPR? Kalau kita lihat di sini stokastik masih menghadap ke atas, di perdagangan hari ini volume juga lebih tinggi ya dibanding, kemarin. Jadi ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya, selama dia bertahan di atas support 1.120 untuk saham JPR. Jadi ada kemungkinan dia cek, seandainya ada reject di 1.100-an, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk saham JPR. Kita bisa tandai juga ya untuk support-support berikutnya di bawah sini ya, untuk saham JPR. Masih cukup menarik ya, dia bergerak bullish kencang ya. Kalau kita lihat untuk saham JPR. Ya, oke guys, cukup sekian ya di video kali ini. Saya investor ngapak, salam cuan.